Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel YouTube saya dan saya sebagai mahasiswa pada Universitas Siber Asia, pada kali ini saya ingin mempresentasikan tentang konsep diri, kebebasan, etika, dan tanggung jawab. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Saya Gigi Pambudi Utomo dengan NIM 2402 01 02 06 13. Pada presentasi ini, saya ingin menjelaskan bahwa estetika humanisme mengajarkan nilai penting untuk pengembangan diri. Presentasi ini bertujuan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah umum Estetika Humanisme. Nah, sebelum itu, apa itu konsep diri? Konsep diri adalah pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Seperti ketika kita melihat cermin dan melihat diri kita sendiri. Tentu, satu, kita melihat fisik. Bagaimana kita melihat tubuh kita. Dan yang kedua, psikologis. Tentu saja kita tahu perasaan dan emosi yang ada pada diri kita sendiri. Meskipun itu tidak muncul pada cermin, tapi kita tentu tahu apa dan bagaimana perasaan yang ada dalam diri kita. Dan yang ketiga, sosial dan moral yang berisi tentang peran dan nilai kita dalam masyarakat. Itu mencerminkan bagaimana kita ini ketika berada di lingkungan masyarakat, dalam berinteraksi, dan lain sebagainya. Konsep diri mempengaruhi perilaku dan motivasi. Menurut Rahman dan Suryani, menjelaskan bahwa pendidikan estetika berbasis humanisme berperan signifikan dalam membangun dan memperkuat konsep diri mahasiswa. Melalui pengalaman estetis yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, mahasiswa mampu mengembangkan kesadaran diri, empati, dan refleksi terhadap lingkungan sosialnya. Selanjutnya, menurut Putri dan Santosa, menyoroti pengaruh pengalaman estetis terhadap konsep diri mahasiswa dari perspektif humanistik. Mereka menemukan bahwa keterlibatan dalam kegiatan seni, baik sebagai pencipta maupun penikmat, mampu memperkaya pemahaman diri dan memperluas horizon berpikir mahasiswa. Pengalaman ini juga mendorong perkembangan identitas dan makna hidup yang lebih mendalam. Sedangkan menurut Lestari dan Nugroho, menunjukkan bahwa pendekatan estetika humanisme dalam pembelajaran mampu membangun rasa percaya diri, rasa memiliki, dan kemampuan untuk mengekspresikan diri secara sehat. Kemudian, berikut adalah komponen dari konsep diri yang saya pelajari dari materi pada estetika humanisme, yaitu 1. Citra diri. Citra diri merupakan pandangan seseorang pada dirinya sendiri. Kemudian jati diri merupakan bagaimana dia menyukai dirinya sendiri. Maksudnya adalah jika jati diri yang dimiliki oleh orang tersebut sangat disukainya, maka dengan keyakinan jati dirinya, dia akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang ditekuninya, pasti menghasilkan hal yang baik. Kemudian, diri ideal. Diri ideal merupakan harapan yang ingin diwujudkan oleh seseorang, karena itu adalah pandangan bagaimana diri ideal yang diidamkan. Kemudian untuk pengaruh pada konsep diri, tentu saja konsep diri dipengaruhi oleh keluarga, teman, budaya, dan pengalaman yang membentuk konsep diri orang tersebut. Sebagai contoh, perilaku seorang karyawan yang selalu ingin menjadi produktif dan bermanfaat dikarenakan lingkungan kerja yang nyaman, serta rasa kekeluargaan yang timbul di dalamnya.
itu akan membentuk konsep diri yang baik dan membentuk keharmonisan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, kebebasan berekspresi dalam konsep diri. Kebebasan berekspresi tersebut tentu saja memiliki batasan yang harus ditaati, karena ekspresi juga harus menghormati hak orang lain dan norma sosial serta norma-norma lain yang berlaku pada masyarakat. Kemudian terkait kreativitas, pengembangan potensi melalui seni, musik, tulisan, dan inovasi tentu saja akan memperkuat potensi pada konsep diri. Dan yang ketiga, manfaat memperkuat identitas dan kepercayaan diri secara etis. Nah, berikut kebebasan dalam membentuk konsep diri. Satu, dapat dilakukan dengan eksplorasi identitas, yaitu menggali minat, bakat, dan nilai pribadi tanpa tekanan dari luar, sehingga akan membuat seseorang dapat memahami apa identitasnya, baik dari minat, bakat, dan nilai pribadi yang dimiliki. Kemudian, otonomi. Otonomi dapat dilakukan dengan membuat pilihan sesuai dengan diri sendiri dan cita-cita. Dikarenakan apa yang akan dipilih tentu saja akan sesuai dengan apa yang diinginkan, sebagaimana harapan. Kemudian yang ketiga, ada ekspresi diri. Menyalurkan kreativitas dan keunikan lewat karya maupun tindakan merupakan suatu hasil dari ekspresi diri yang ingin disampaikan oleh seseorang. Kemudian, sebagai contoh, mahasiswa seni bebas berkreasi di Institut Kesenian Jakarta. Selain itu, sebagai mahasiswa seni, tentu kreativitas seni tidak terbatas hanya pada satu bidang saja. Seseorang bisa memiliki berbagai kreativitas seni tergantung apa yang ada dalam diri mereka. Sebagai catatan, tentu saja dalam pembentukan konsep diri terdapat aspek etis yang harus diperhatikan. Yang pertama, kejujuran. Karena dalam kejujuran, kita harus mengenali kekuatan dan kelemahan secara jujur. Dikarenakan hal tersebut jika kita tutupi, tentu suatu saat akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Dan yang kedua, integritas. Integritas tentu saja sangat penting, karena itu akan menjadi konsistensi antara nilai dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dan yang ketiga, empati. Memahami dan menghargai perbedaan setiap individu itu penting. Dikarenakan kita sebagai manusia tentu saja memiliki pemikiran dan memiliki jati diri, bahkan konsep diri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Berikut adalah implementasi aspek etis dalam konsep diri. Yang pertama, integritas. Integritas akan menjadikan seseorang menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap tindakan yang dia lakukan. Kemudian, empati. Empati akan membuat seseorang memahami serta menghargai perasaan dan perspektif orang lain. Dan yang ketiga, terkait kesadaran sosial, konsep diri akan membuat seseorang peduli isi lingkungan dan kemanusiaan di sekitar kita apabila dia mengimplementasikan aspek etis di dalam konsep diri yang dia berikan. Sebagai contoh, mahasiswa aktif dalam kegiatan sukarela, seperti
mahasiswa yang aktif dalam kegiatan membantu korban atau warga yang mengalami bencana longsor atau kebanjiran. Itu merupakan konsep diri dengan implementasi aspek etis di dalamnya. Selanjutnya, tanggung jawab yang harus dimiliki dalam mengembangkan konsep diri. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan yang dilakukan sehari-hari. Yang kedua, refleksi diri. Refleksi diri adalah melakukan evaluasi rutin untuk perbaikan dan perkembangan pada diri seseorang. Dan yang ketiga, kontribusi, yaitu menciptakan dampak positif bagi keluarga dan masyarakat. Dampak positif tersebut adalah suatu tindakan atau timbal balik dari kontribusi yang dilakukan berdasarkan dari konsep diri positif pada diri seseorang. Berikut ini nilai-nilai kemanusiaan dalam estetika humanisme. Dalam hal ini, saya mengambil contoh sebagai mahasiswa yang mengangkat isu sosial melalui proyek seni atau karya seni. Pada tahapan pertama, tentu saja martabat manusia. Dalam hal itu, yaitu melalui menghargai individu tanpa adanya diskriminasi. Kemudian pada tahap kedua, keadilan sosial. Dengan memperjuangkan hak dan kesetaraan sosial yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Dan pada tahapan ketiga, dengan mencari kebenaran dan keindahan, yaitu melalui cara dengan mencari ilmu dan apresiasi seni yang mendalam. Dengan kreativitas seni dan bakat yang dimiliki dan mengaplikasikannya pada sebuah karya seni. Selanjutnya, nilai-nilai humanisme yang harus ada dalam konsep diri seseorang. Yang pertama, penghargaan, yaitu dengan cara menghargai martabat dan potensi setiap individu. Dan yang kedua, toleransi, yaitu dengan menerima dan menghormati perbedaan sosial dan budaya pada setiap individu. Dan yang ketiga, keadilan, dengan berperilaku adil dan setara dalam berbagai interaksi, khususnya dalam interaksi di lingkungan masyarakat. Menurut Wijaya dan Anwar, menambahkan bahwa nilai-nilai humanistik dalam pendidikan estetika tidak hanya membentuk konsep diri yang positif, tetapi juga menanamkan sikap keterbukaan, toleransi, dan penghargaan terhadap setiap perbedaan yang dimiliki. Kemudian, bagaimana mengembangkan konsep diri positif? Yang pertama, melalui refleksi diri, yaitu dapat dilakukan dengan menulis sebuah jurnal atau artikel dan meditasi untuk mengenali diri kita sendiri. Dan yang kedua, dengan penerimaan diri, menghargai kelebihan yang kita miliki dan kekurangan yang ada pada diri kita tanpa menghakimi diri kita. Karena kelebihan dan kekurangan pada seseorang tentu saja berbeda-beda dan tidak dapat disamakan. Dan yang ketiga, penetapan tujuan. Dengan membuat rencana yang realistis dan terukur pada diri, maka akan membuat perkembangan konsep diri kita terarah dan dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebagai contoh, penggunaan teknik mindfulness yang dapat membantu mahasiswa dalam mengurangi stres dalam belajar. Perlu diingat bahwa dalam pembentukan konsep diri tentu memiliki tantangan, yaitu 1. Tekanan sosial.
Tantangan tersebut berasal dari tekanan sosial yang dimiliki. Dalam hal ini, bisa saja ekspektasi keluarga dan masyarakat dapat membebani seseorang dalam mengembangkan konsep diri mereka. Dan yang kedua, perbandingan diri. Media sosial yang sekarang tengah berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat tentu saja akan menetapkan suatu standar, baik itu kecantikan dan kesuksesan seseorang yang akan berpengaruh dalam pengembangan konsep diri. Dan yang ketiga adalah kegagalan dan penolakan. Dikarenakan konsep diri tentu saja harus tumbuh dan berkembang dengan cara belajar dari pengalaman negatif yang dapat dilakukan sebagai tolak ukur atau evaluasi untuk selalu tumbuh. Sebagai contoh, mahasiswa yang mengatasi cyberbullying atau bully secara online dengan dukungan rekan sebaya. Dengan bantuan tersebut, maka mahasiswa dapat mengatasi apa cemoohan atau apa hal-hal negatif yang disampaikan oleh orang lain pada media sosial dan terus berkembang demi membangun konsep diri yang positif. Berikut ini adalah nilai atau value dalam konsep diri. Yang pertama, kebahagiaan. Dengan mencari kepuasan dan makna hidup yang sesuai, tentu saja konsep diri tersebut akan menimbulkan hasil yang baik, yang dapat menimbulkan kebahagiaan pada diri seseorang. Dan yang kedua, kedamaian. Dengan menjaga keseimbangan emosi dan spiritual dalam keseharian, tentu saja akan membuat seseorang merasakan kedamaian dalam menjalani berbagai aktivitas. Dan yang ketiga, cinta dan kasih sayang. Dengan membangun hubungan yang positif dan penuh empati dengan orang lain, tentu akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang sesuai dengan konsep diri positif dan akan mengurangi timbulnya konsep diri negatif pada diri seseorang. Sebagai contoh, dengan cara seorang mahasiswa membentuk komunitas berbagi pengalaman positif, hal tersebut tentu akan membuat lingkungan atau komunitas tersebut berisi hal-hal positif yang akan ikut mendorong pengembangan konsep diri positif dalam setiap anggota komunitas. Selanjutnya adalah 3 poin penting dalam studi kasus konsep diri yang positif. Yang pertama, tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah menghadapi kegagalan dan hambatan dengan sikap yang selalu positif. Dan yang kedua, pembelajaran. Nilai kuat diperoleh dari pengalaman dan refleksi atas pembelajaran dari setiap kegiatan dan evaluasi dari apa yang telah diperoleh. Dan yang ketiga, inspirasi. Inspirasi sangat diperlukan dikarenakan hal tersebut akan mendorong diri dan orang lain untuk berkembang bersama menuju hal yang lebih baik. Apalagi berkembang bersama tersebut dapat ditujukan dengan hal-hal yang positif, sebagaimana membangun usaha yang baik atau melakukan bisnis yang dapat berkembang dengan pesat dan menimbulkan organisasi dan lingkungan yang positif di lingkungan masyarakat yang dapat menarik para pelamar dan dapat menarik orang-orang di sekitar untuk ikut di dalam organisasi tersebut. Berikut adalah aktivitas interaktif yang dapat dilakukan untuk refleksi diri. Yang pertama dengan pertanyaan panduan. Pertanyaannya adalah, apa kekuatan dan kelemahan saya? Serta apa tujuan hidup saya? Dan yang kedua, dapat dilakukan dengan diskusi kelompok. Dengan berbagi pandangan, akan meningkatkan wawasan dan motivasi seseorang
dalam merefleksikan dirinya. Kemudian yang ketiga, tujuan. Tujuan dari hal tersebut adalah meningkatkan kesadaran diri untuk tindakan yang lebih baik. Dengan refleksi diri, maka seseorang akan sadar apa yang selama ini telah dia lakukan, apakah sudah sesuai dengan apa yang dia inginkan atau diharapkan. Hal tersebut akan membuat dia melakukan tindakan yang lebih baik daripada tindakan sebelumnya. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, berikut adalah kesimpulan dan referensi yang saya gunakan. Kesimpulan yang saya rangkum adalah konsep diri adalah fondasi dalam pengembangan diri yang harus berlandaskan kebebasan, etika, dan tanggung jawab. Konsep diri harus dikembangkan dengan cara terus melakukan eksplorasi dan terus membangun nilai positif dalam kehidupan. Estetika humanisme tentu akan menjadi fondasi nilai yang kuat bagi manusia dan khususnya bagi mahasiswa dalam membangun konsep diri positif di kehidupan bermasyarakat. Sekian pemaparan dari saya dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya sampaikan permohonan maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.